Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eki Putri Prasanti, guru matematika SMK Negeri 11 Rawangun. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada fase E, yaitu barisan dan deret. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengidentifikasi suatu barisan aritmatika dan geometri. Tujuan pembelajaran kedua, kalian mampu mengidentifikasi deret aritmatika dan geometri. Tujuan pembelajaran kedua, kalian mampu mengidentifikasi deret aritmatika. Contoh penerapan barisan dan deret. Yang pertama, menghitung banyaknya korek api yang dibutuhkan untuk menyusun pola mainan segitiga. Kedua, menghitung banyaknya anggota penari yang membentuk barisan aritmatika. Yang ketiga, menghitung banyaknya penonton di setiap tribun. Keempat, mengelola keuangan pribadi. Yang kelima, menghitung uang kembalian saat berbelanja. Keenam, menggambarkan pergerakan. Ketujuh, menganalisis data. Dan banyak contoh penerapan yang lainnya. Setelah memahami tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, ada pun peta konsep yang akan saya jelaskan dari barisan dan deret. Untuk materi barisan, yaitu terdiri barisan aritmatika dan barisan geometri. Deret terdiri dari deret aritmatika dan deret geometri. Dari deret geometri ini terdapat deret geometri tak hingga, di mana deret geometri tak hingga ini dapat bersifat konverger dan divergen. Barisan. Barisan bilangan adalah bilangan yang tersusun yang membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Dalam barisan dibedakan menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Agar lebih memahami apa itu barisan dari aritmatika, kita dapat melihat gambar seperti yang ditampilkan ini, di mana terdiri dari beberapa kotak yang kita buat, yaitu terdiri dari 8 kotak, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Kita misalkan di sini kita menaruhkan sebuah kertas seperti kertas warna merah di sini. Kemudian kertas warna merahnya kita letakkan pada U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, hingga U8. Kemudian pada barisan kedua, kita letakkan juga kertas yang berwarna kuning untuk U2, U3, untuk barisan kedua. Misalkan, kemudian juga untuk barisan selanjutnya. Nah, setelah kita lihat pada baris pertama, itu terdiri U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, dan U8, di mana A ini merupakan kertas merah. Jadi kertas merah hanya satu, pada U2, 2, pada U3, 3, U4, U5, dan seterusnya. Kemudian pada barisan selanjutnya, yang menjadi berwarna kuning ini merupakan beda. Jadi beda pada setiap di mana hanya bernilai 1, maka jika tambah beda 1, maka U2-nya menjadi 2. Kemudian jika bedanya 2, maka pada U3-nya menjadi 3, dan seterusnya. Kemudian pada A tambah 3B, beda U4-nya menjadi A tambah 3B menjadi 4. Kemudian U5, karena beda di sini terdapat 4 dengan rumus A tambah 4B. Kemudian untuk U6, di mana terdapat bedanya ada 5, maka A ditambah 5B. Kemudian U7, karena bedanya ada 6, 1,
2, 3, 4, 5, 6, maka A ditambah 6B. Kemudian untuk U8, bedanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka bedanya menjadi A ditambah 7B. Nah, dengan dapat kita simpulkan bahwa rumus barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Kita misalkan di sini jika A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah 1, kemudian B adalah 1, ditambah berapa baris keduanya? U kedua, kita misalkan di sini kita mencari adalah U2, maka 2 dikurang 1 dikali, karena bedanya tadi adalah 1, maka 1 ditambah 1 itu adalah sama dengan 2. Nah, ini terbukti dan kita lihat pada gambar ilustrasi tadi, ya. Nah, berarti U2-nya terbukti bahwa U2 di sini adalah 2. Ini adalah bentuk dari barisan aritmatika, pemahaman dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa disebut dengan beda. Contoh barisan aritmatika yaitu bilangan 1, 3, 5, 7. Di mana kita ketahui selisih atau beda dari bilangan tersebut antara 1 dan 3 yaitu 2, 3 dan 5 juga 2, dan 5 dan 7 juga 2. Jadi, rumus suku KN dari barisan aritmatika didapatkan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Adapun UN merupakan suku KN, A adalah suku pertama, N adalah nomor suku, dan B adalah beda. Barisan geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Barisan geometri juga biasa disebut dengan barisan ukur. Contoh barisan geometri 1, 3, 9, 27. Rasio atau R dari bilangan tersebut merupakan pengali dari dua suku berdekatan yaitu 3. Jadi R itu sama dengan U2 per U1 atau perbandingan antara UN tambah 1 dan UN. Jadi rumus suku KN barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1, di mana UN sama dengan suku KN, A atau U1 adalah suku pertama, N adalah nomor suku, dan R adalah rasio. Untuk contoh soal barisan aritmatika dan barisan geometri, tentukanlah suku ke-15 dari barisan min 15, min 11, min 7, min 3, dan seterusnya. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Diketahui bahwa A atau U1-nya adalah min 15. Yang kita cari atau N di sini merupakan suku ke-15. Dan bedanya kita dapatkan merupakan selisih dari min 11 dikurang dengan min 15. Kita dapatkan nilainya adalah 4. Jadi untuk mencari U15 adalah min 15 ditambah 15 dikurang 1 dikali 4. Jadi U15 adalah 41. Untuk contoh barisan geometri, tentukanlah suku ketujuh dari barisan 128, 64, 32, dan 16. Untuk menyelesaikan barisan geometri ini, kita menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. A merupakan suku pertama. Suku pertama dari barisan geometri ini merupakan 128. Kemudian N-nya adalah 7. Karena yang akan kita cari adalah suku ke-7. Jadi, U7 sama dengan 128, 1 per 2, pangkat 7 dikurang 1. Sama dengan 2.
Deret. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Contohnya, 2 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 11, ditambah 14 sama dengan 40. Jadi, deret ini merupakan jumlah dari suku-suku yang ada pada barisan. Rumus untuk deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Rumus geometri Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Di mana kita ketahui Sn merupakan jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, N adalah nomor suku, B beda, dan R adalah rasio. Contoh soal untuk deret aritmatika dan deret geometri. Deret aritmatika, hitunglah nilai dari deret berikut ini. 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya ditambah 20 sama dengan penyelesaiannya merupakan deret aritmatika. Mengapa deret aritmatika? Karena dapat kita ketahui bahwa di sini memiliki selisih atau beda, yaitu selisih atau bedanya bernilai 2. Kemudian 4 dan 6 juga memiliki selisih bernilai 2. Jadi ini merupakan deret aritmatika. Dari soalnya sudah diketahui bahwa deret aritmatika. Penyelesaiannya, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka dapat kita ketahui S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 10 dikurang 1 dikali beda 2. Jadi jumlah dari deret aritmatika tersebut adalah 110. Deret geometri. Hitunglah nilai dari deret berikut ini. 3 ditambah 6 ditambah 12 sehingga sampai dengan 96. Dari deret ini dapat kita ketahui ini merupakan deret geometri. Mengapa deret geometri? Karena merupakan bukan hanya selisih tetapi rasio, yaitu rasionya berupa perkalian 2. Nah, setiap bilangan di sini kita kalikan 2, yaitu 3 dikali 2 akan menghasilkan 6, kemudian 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Jadi, barisan deret ini disebut dengan deret geometri. Untuk mencari deret geometri, kita menggunakan rumus Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Mengapa kita menggunakan rumus A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1? Karena R di sini besar dari 1. Jadi, S6 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1. 3 dikali 64 dikurang 1 per 1. Maka hasilnya adalah 189. Selanjutnya, deret tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Di sini memiliki sifat konvergen, di mana R besar dari min 1, R kecil dari 1, dan divergen, R kecil dari min 1 atau R besar dari 1. Sehingga deret tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R, dan S tak hingga dari divergen A plus minus tak hingga dibagi 1 dikurang R. Untuk contoh soal, tentukan jumlah deret tak hingga dari barisan berikut, di mana barisannya terdiri 1, 1 per 2, 1 per 4, dan 1 per 8. Untuk penyelesaiannya, barisan tersebut disebut dengan barisan konvergen. Mengapa disebut barisan konvergen? Karena nilai R di sini merupakan 1 per 2. Nilai 1 per 2 ini merupakan R besar dari min 1 dan R kecil dari 1. Maka kita gunakan rumus untuk deret tak hingganya yaitu A per 1 dikurang R. Sama dengan 1 per 1 dikurang setengah sama dengan 1 per 1 per 2. Hasilnya adalah 2.
Contoh soal. Hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh siswa-siswa SMK jurusan Tata Busana pada bulan pertama menghasilkan 80 setel. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 10 setel, sehingga membentuk barisan deret aritmatika. Banyak hasil produksi selama 6 bulan pertama adalah penyelesaiannya. Ini merupakan kasus barisan aritmatika karena terdapat penambahan hasil produksi yang tetap atau konstan setiap bulannya. Adapun yang diketahui pada soal tersebut, yaitu A yang merupakan suku pertama. Suku pertama di sini dijelaskan melalui jurusan Tata Busana pada bulan pertama menghasilkan 80 setel. Kemudian, beda dari soal tersebut ditandai oleh setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 10 setel. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah produksi selama 6 bulan pertama, maka kita gunakan rumus deret aritmatika, di mana rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena kita mencari di sini adalah selama 6 bulan pertama, maka yang dicari adalah S6. Jadi, dapat kita ketahui bahwa nilai N di sini adalah 6. Jadi, 6 per 2 dikali 2 dikali 80 ditambah 6 dikurang 1 dikali 10. 6 dibagi 2 adalah 3, 2 dikali 80 adalah 160, sementara 6 dikurang 1 adalah 5, dikali 10 hasilnya adalah 50. Jadi, 3 dikali 210 sama dengan 630. Setelah kita mencari hasil dari jumlah selama 6 bulan pertama, maka kita dapatkan bahwa jumlah banyak seragam yang diproduksi selama 6 bulan pertama adalah 630 setel. Jumlah produksi pada suatu pabrik setiap bulannya membentuk deret aritmatika. Jika banyak produksi pada bulan keempat 17 ton dan jumlah produksi selama 4 bulan pertama 44 ton, maka banyak produksi pada bulan kelima adalah. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa produksi pada bulan keempat adalah 17 ton. Ini menandakan bahwa U4-nya adalah 17. Kemudian, jumlah produksi selama 4 bulan pertama adalah 44 ton. Berarti S4-nya adalah 44. Dengan menggunakan formula jumlah deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, maka dapat kita peroleh S4 sama dengan 4 per 2 dikali A ditambah U4. Maka S4 adalah 44 sama dengan 2 dikali A ditambah 17. Jadi 44 dibagi 2 sama dengan A ditambah 17. 44 bagi 2 adalah 2, 22 sama dengan A ditambah 17, maka A sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari berapa selisih tiap suku yang berdekatan, yaitu B. Jadi, U4 sama dengan A ditambah 3B sama dengan 17. Mengapa 3B? Karena di sini kita akan mencari, diketahui adalah U4-nya, di mana rumusnya adalah U4 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 dikali B. 4 dikurang 1 adalah 3, maka rumusnya adalah A tambah 3B sama dengan 17. Dari atas tadi kita ketahui bahwa A adalah 5, kemudian ditambah 3B sama dengan 17, maka 3B sama dengan 12, maka B sama dengan 4. Jadi, banyak produksi pada bulan kelima adalah U5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan 5 ditambah 4 dikali 4 adalah 21 ton. Jadi, banyak produksi pada bulan kelima adalah 21 ton. Soal berikutnya, perhatikan sketsa berikut. Dalam aturan mainnya, dalam kotak tersedia 10 bendera dan harus dipindahkan ke dalam botol yang tersedia. Satu persatu yang tidak sekaligus. Semua peserta lomba mulai bergerak start dari botol nomor 10 untuk memasukkan bendera ke dalam kotak. Yang akan ditanyakan, berapa jarak tempuh yang dilalui peserta lomba? Kasus ini merupakan kasus barisan aritmatika. Dari posisi botol nomor 10,
peserta bergerak menuju kotak sejauh 9 dikali 8 ditambah 10 berarti menjadi 82 meter. Dimulai dari posisi kotak, untuk U1 adalah jarak kotak ke botol nomor 1, kemudian U2 adalah jarak kotak ke botol nomor 2, dan seterusnya. Sehingga U1 sama dengan 10, U2 sama dengan 18, dan U3 adalah 26. Sampai U10, yaitu 10 ditambah 8 dikali 9, itu 82. Dengan demikian, jumlah jarak tempuh bolak-balik sehingga dikali 2. Yang dilakukan peserta adalah 2 dikali Sn sama dengan 2 dikali N per 2 dikali U1 ditambah UN. Jadi, untuk jarak tempuh bolak-balik, maka 2S10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 82. Maka 10 dikali 92 adalah 920. Namun, perhatikan bahwa ketika peserta memegang bendera terakhir dan bergegas menuju botol nomor 10, ia tidak perlu lagi kembali ke kotak karena ia sudah menyelesaikan permainannya. Dengan demikian, total jarak tempuhnya adalah 82 ditambah 90 dikurang 8 dikali 9 ditambah 10, yaitu 920 meter. Sukardi dan Lili mulai menabung di bank pada saat yang sama. Pada awal menabung, Sukardi menabung Rp80.000 dan tiap bulan menabung Rp1.500. Lebih banyak dari uang yang ditabungkan pada bulan sebelumnya. Lili pada awalnya menabung Rp100.000 dan bulan berikutnya menabung Rp1.000, lebih banyak dari bulan sebelumnya. Pada bulan keberapakah jumlah tabungan mereka tetap sama? Karena penambahan uang yang ditabung setiap bulannya bersifat konstan, ini akan menjadi masalah konseptual terkait deret aritmatika. Diketahui tabungan Sukardi pada bulan pertama atau U1 adalah 80.000. Kemudian dengan beda 1.500. Karena di sini dikatakan tiap bulan Sukardi menabung 1.500. Sementara diketahui tabungan Lili pada bulan pertama atau dimaksudkan dengan V1 adalah 100.000. Dan juga dikatakan pada soal tersebut bahwa bulan berikutnya menabung 1.000 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Berarti boleh dikatakan beda pada tabungan Lili yaitu pada setiap bulannya adalah 1.000. Ini disimbolkan dengan C. Misalkan tabungan mereka berdua tetap sama pada bulan ke N, yaitu sebesar Sn. Dalam kasus ini, kita diminta mencari nilai N-nya. Karena yang ditanyakan di sini adalah pada bulan keberapa jumlah tabungan mereka tetap sama, maka N kita gunakan rumus deret aritmatika, yaitu Sn N per 2 dikali U 2 dikali U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Ini untuk tabungan Sukardi. Kemudian N per 2 dikali 2 kali V1 ditambah N dikurang 1 dikali C untuk tabungan Lili. Maka 2 dikali 80.000 ditambah N dikurang 1 dikali 1.500 sama dengan 2 dikali 100.000 ditambah N dikurang 1 dikali 1.000. 500 dikali N dikurang 1 sama dengan 40.000. Maka N dikurang 1 adalah 40.000 dibagi 500, maka didapatkan adalah 80. Karena N dikurang 1 sama dengan 80, maka nilai N adalah 81. Jadi jumlah tabungan mereka akan tepat sama pada bulan ke-81. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, maka panjang tali semula adalah panjang setiap potongan tali merupakan suku-suku dalam barisan geometri, di mana U1 sama dengan A sama dengan 2, yaitu dan U4 sama dengan 54.
Mengapa U4 sama dengan 54? Karena di sini disebutkan bahwa seutas tali tersebut dipotong menjadi 4 bagian. Dalam hal ini, kita akan mencari berapa nilai dari S4 atau jumlah suku keempat pertama, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Langkah pertama yang akan kita lakukan, yaitu kita ingin mencari rasionya. U4 sama dengan AR pangkat 3. Ini menggunakan rumus barisan geometri. 54 sama dengan 2 R pangkat 3. 54 dibagi 2 sama dengan 27. Jadi R pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Maka dapat diketahui rasio barisannya adalah 3. Untuk mendapatkan U2, maka kita gunakan rumus U2 sama dengan A dikali R, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan U3 adalah A dikali R pangkat 2, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Sehingga kita dapatkan bahwa jumlah 4 suku pertama dari barisan geometri adalah 2 ditambah 6 tambah 18 ditambah 54 sama dengan 80. Jadi panjang tali semula atau sebelum dipotong adalah 80 cm. Hasil observasi pada penderita suatu penyakit tertentu ditemukan bakteri yang menyebabkan luka pada bagian kaki penderita akan semakin melebar. Untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, penderita diberikan obat khusus yang diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% pada setiap 3 jamnya. Jika pada awal observasi, atau jam 9, terdapat sekitar 6.250 bakteri dan langsung diberikan obat yang pertama. Perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 21.00 adalah, kita misalkan U1 menyatakan bakteri pada saat jam 9, pada saat jam 12, sampai U5 pada saat jam 21.00. Karena jumlah bakteri berkurang sebesar 20%, maka jumlah bakteri pada saat jam tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan konsep barisan geometri dengan suku pertama adalah U1 sama dengan 6.250. Jadi R sama dengan 1 dikurang 20% sama dengan 80%. Berarti 80% sama dengan 4/5. Maka akan kita cari adalah U5. U5 adalah A dikali R pangkat 4. Ini menggunakan rumus barisan geometri. Jadi, A diketahui bahwa A adalah 6.250, maka 6.250 dikali 4/5 pangkat 4. 6.250 sama dengan 5 pangkat 4. Jadi, 5 pangkat 4 dapat kita selesaikan. Kemudian 10 dikali 4 pangkat 4. Jadi 10 dikali 256 sama dengan 2560. Jadi perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 21 adalah 2560 bakteri. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 cm dari permukaan lantai. Setiap kali bola memantul mencapai ketinggian 4/5 dari tinggi sebelumnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar, hitunglah jumlah jarak yang dilalui oleh bola sebelum berhenti. Penyelesaian. Untuk lintasan bola ke bawah, diketahui bahwa lintasan pertama yang dilalui adalah 200 dan R adalah 45. Jadi panjang lintasan bola ke arah bawah dapat ditentukan dengan menggunakan rumus S1 sama dengan A per 1 dikurang R sama dengan 200 per 1 dikurang 4/5. 200 per 1/5 sama dengan 1000. Untuk lintasan bola ke atas, diketahui A 200, kemudian dengan R adalah 4/5. Maka A dikali R adalah 160 dan R adalah 45. Panjang lintasan bola ke arah atas dapat ditentukan sebagai berikut. S2 sama dengan A per 1 dikurang R sama dengan 160
dibagi 1 kurang 4/5, maka 160 dibagi 1/5 adalah 800. Jadi, jumlah jarak yang dilalui oleh bola itu sebelum berhenti adalah lintasan bola ke bawah yang bernilai 1000, kemudian ditambah dengan lintasan bola ke atas yaitu 800. Maka jumlah lintasan sampai bola itu berhenti sebanyak 1800. Untuk mengasah kemauan kalian, boleh kalian ikuti kuis berikut. Dengan cara, bergabunglah dengan menggunakan perangkat apapun dengan mengetik link joinmyquiz.com. Kemudian masuk atau bergabung dengan kode. Dan juga kalian juga bisa men-scan kode QR yang ada pada layar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.